Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat dari saya Nazarul Ilham, calon guru penggerak angkatan ke-7. Dan pada kesempatan kali ini saya ingin memaparkan tentang berinteraksi dengan orang lain yang terkadang dapat menjadi sebuah tantangan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan bercerita tentang pengalaman pribadi saya tentang tantangan yang saya hadapi ketika berinteraksi dengan orang lain dan kesulitan-kesulitan yang saya alami ketika ingin bekerja sama dengan orang lain. Interaksi sosial merupakan kegiatan antar manusia yang sering dilakukan di dalam kesehariannya. Contoh pengalaman cerita dalam berinteraksi sosial yang dilakukan yaitu ketika berinteraksi dengan orang tua dan siswa. Orang tua menjadi keluarga inti dalam kehidupan, tentu sering melakukan interaksi karena hidup dalam lingkungan yang berdekatan atau memiliki tali ikatan yang kuat. Orang tua merupakan generasi yang tentunya berbeda dengan generasi anaknya, sehingga kondisi kehidupan orang tua di masa lalu tentu tidak dapat disamaratakan dengan kondisi kehidupan saat ini. Permasalahan yang timbul adalah makin maraknya berita hoax atau informasi yang bukan merupakan fakta, yang sering secara mentah dan langsung diterima oleh orang tua karena pesan yang disampaikan sangat meyakinkan untuk dipercaya. Padahal terdapat informasi yang kurang akurat dalam pesan tersebut. Nah, untuk itu sebagai anak yang dekat dengan orang tua perlu untuk memberikan kesadaran dan kebiasaan untuk melakukan cek dan recheck kembali informasi maupun berita yang didapatkan. Nah, kegiatan ini dimaksudkan agar dalam kehidupan kita dapat selalu menerima informasi yang benar, dan kebenaran tersebut juga mengurangi konflik sosial baik secara internal di keluarga maupun eksternal. Maka dari itu, sebagai anak ada baiknya untuk berkomitmen membantu orang tua dalam memilah dan menyaring pemberitaan yang diterima agar tercapai tujuan dalam membasmi informasi yang salah, karena dapat berakibat fatal. Berinteraksi dengan orang lain tentu tidak terlepas dari komunikasi yang dilakukan dengan orang lain atau pihak yang terkait. Komunikasi dapat diartikan sebagai suatu proses penyampaian informasi baik pesan, ide maupun gagasan dari satu pihak kepada pihak lain secara verbal ataupun non-verbal yang dapat dimengerti oleh pihak terlibat. Komunikasi yang baik adalah komunikasi yang menciptakan timbal balik sehingga terciptanya komunikasi dua arah. Yang tentunya dalam berkomunikasi kita menciptakan interaksi sosial, dan interaksi sosial menjadi hubungan yang tercipta antara individu yang satu dengan individu lainnya, antara kelompok yang satu dengan kelompok lainnya, maupun antar kelompok dengan individu. Dan dalam contoh cerita yang diberikan, interaksi antara anak dan orang tua dapat dilakukan dengan baik secara langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi yang ada. Perbedaan interaksi tersebut yaitu interaksi secara langsung menjadi interaksi yang dilakukan secara langsung bertatap muka dengan pihak yang menjadi lawan bicara kita. Dan interaksi tidak langsung menjadi interaksi bersama pihak lain dengan menggunakan perantara atau alat komunikasi yang menjadi penghubung. Nah, interaksi sosial ini menciptakan suatu proses di mana seseorang atau beberapa kelompok orang, organisasi, hingga masyarakat dapat menciptakan, mengolah, mendapatkan, sampai menggunakan informasi yang diterima agar dapat terhubung dengan lingkungan sekitarnya dan orang lain yang menjadi target atau lawan bicaranya. Sebagai contoh, ketika saya menjadi wali kelas beberapa waktu lalu, kita ketahui beberapa tahun belakangan negara kita dilanda yang namanya pandemi COVID-19. Nah, untuk memberikan pemahaman kepada orang tua, tentu pembelajaran daring itu sangat sulit. Orang tua siswa tidak menginginkan adanya sistem pembelajaran daring, sebab akan lebih efektif jika belajar itu dilakukan secara tatap muka dan secara langsung. Nah, melihat situasi ini saya rasa lumayan cukup sulit, sebab orang tua siswa tetap berpendirian keras untuk tetap anaknya diajarkan secara langsung, tidak dengan daring. Nah, lantas pihak mana sajakah yang akan saya libatkan untuk menanggulangi permasalahan ini? Tentu saya melakukan pendekatan kepada siswa untuk memberikan pemahaman secara langsung baik kepada orang tua maupun kepada siswa. Kepada orang tua saya lakukan adalah bagaimana mengedukasi tentang
COVID-19 yang tidak membenarkan kita untuk belajar mengajar secara langsung, serta melakukan kunjungan ke rumah orang tua siswa untuk memberikan edukasi secara langsung mengenai kondisi pandemi yang tengah melanda negara kita, sehingga kita harus belajar secara daring.